Italia sibuk debat, Jerman manfaatkan kelengahan dengan gol cerdik. Piala Dunia diatur buat Messi. Dybala masuk meja operasi, musimnya tamat. Alarm bahaya, 2 pemain timnas cedera jelang duel keras versus Bahrain. Halo football lovers, sebelum lanjut ayo subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian selalu jadi yang pertama tahu kabar terbaru dunia sepak bola dari kami. Terima kasih. Italia harus menerima kenyataan pahit tersingkir dari UEFA Nations League dengan cara yang cukup memalukan. Dalam laga leg kedua perempat final kontra Jerman di Signal Iduna Park, Senin 24 Maret 2025. Dini hari, Gli Azzurri kebobolan gol konyol akibat kelalaian mereka sendiri. Tertinggal agregat 1-2 dari pertemuan pertama, Italia datang dengan ambisi membalikan keadaan. Namun, harapan mereka sempat hancur ketika Jerman unggul 3-0 lewat gol Joshua Kimmich, Jamal Musiala, dan tim Kleindienst. Italia akhirnya bangkit dan menyamakan kedudukan lewat 2 gol Moise Kean serta 1 dari Giacomo Raspadori. Sayangnya, hasil imbang 3-3 tidak cukup karena secara agregat mereka kalah 4-5 dan harus angkat koper. Namun, di balik hasil itu ada satu insiden yang menjadi sorotan utama. Gol kedua Jerman yang dicetak Jamal Musiala. Momen memalukan itu terjadi saat para pemain Italia, termasuk kiper Gianluigi Donnarumma, justru sibuk berdebat di kotak penalti mereka sendiri. Mereka tampaknya masih beradu pendapat soal siapa yang bertanggung jawab atas peluang Jerman yang berujung sepak pojok. Tanpa menunggu lama, Jerman memanfaatkan momen kelengahan tersebut dengan mengambil corner cepat. Joshua Kimmich mengirimkan umpan ke tengah kotak penalti dan Musiala yang tanpa kawalan dengan mudah menyontek bola ke gawang yang kosong. Donnarumma dan para pemain Italia hanya bisa terpaku melihat bola bersarang di jala mereka. Kesalahan ini tentu menjadi pukulan besar bagi Italia. Seandainya mereka lebih fokus, mungkin cerita di laga ini bisa berbeda. Tapi kini, mereka harus menerima kenyataan pahit bahwa satu momen kecerobohan telah mengakhiri perjalanan mereka di Nations League. Cristiano Ronaldo kembali membuktikan dirinya sebagai legenda hidup sepak bola. Kapten timnas Portugal ini resmi menjadi pemain dengan kemenangan internasional terbanyak sepanjang sejarah. Rekor tersebut diresmikan sebelum laga leg kedua perempat final UEFA Nations League antara Portugal dan Denmark di Estadio José Alvalade, Senin 24 Maret 2025 dini hari. Ronaldo menerima plakat penghargaan dari Guinness World Records atas 132 kemenangan internasional yang telah diraihnya sejak debut pada 20 Agustus 2003 hingga 15 November 2024. Pencapaian ini semakin menegaskan dominasi Ronaldo di pentas dunia. Sebelumnya, ia juga memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak di level tim nasional, 136 gol, serta pemain dengan caps terbanyak, 219 penampilan. Seolah belum cukup, Ronaldo turut berkontribusi dalam kemenangan meyakinkan Portugal atas Denmark. Seleção menang 5-2 dalam duel yang berlangsung selama 120 menit, memastikan mereka melaju ke semifinal dengan agregat 5-3. Ronaldo sendiri menyumbang 1 gol di menit ke-72, meski sebelumnya gagal mengeksekusi penalti di awal laga. Portugal kini akan menghadapi Jerman di babak semifinal. Dengan performa Ronaldo yang masih tajam di usianya yang ke-40, publik tentu menantikan apakah ia bisa kembali mencetak sejarah dan membawa Portugal meraih gelar UEFA Nations League untuk kedua kalinya. Satu hal yang pasti, Cristiano Ronaldo belum habis. Ia terus membuktikan bahwa usia hanyalah angka dan rekor-rekornya mungkin masih akan bertambah di masa depan. Legenda Manchester United dan Prancis, Patrice Evra, membuat pernyataan kontroversial terkait keberhasilan Argentina menjuarai Piala Dunia 2022. Menurutnya, kemenangan La Albiceleste sudah diatur agar Lionel Messi bisa mengangkat trofi paling prestisius dalam dunia sepak bola. Dalam sebuah diskusi bersama mantan winger PSG, Jerome Roten, di RMC Sport, Evra menyoroti bagaimana Argentina tampak mendapatkan keuntungan sepanjang turnamen. Kita semua tahu bahwa pada 2022 mereka memberikan Piala Dunia kepada Messi. Semuanya sudah ditulis. Bahkan masyarakat Prancis pun ingin Messi memenangkannya, ujar Evra. Pernyataan ini langsung memicu perdebatan sengit. Argentina memang tampil luar biasa sepanjang turnamen, dengan Messi mencetak 7
gol dan 3 assist dalam perjalanan menuju final. Pada laga puncak yang dramatis, Argentina mengalahkan Prancis melalui adu penalti setelah laga berakhir 3-3 di babak tambahan. Messi sendiri telah melanjutkan kejayaannya dengan memimpin Argentina meraih gelar Copa America 2024 secara beruntun. Namun, tuntutan fisik yang tinggi mulai terlihat berdampak pada performanya. Federasi Sepak Bola Argentina pun mengonfirmasi bahwa Messi dicoret dari skuad Lionel Scaloni untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Brasil dan Uruguay karena cedera otot aduktor. Apakah tuduhan Evra ada benarnya atau ini hanya sekadar teori konspirasi dari pihak yang kecewa? Yang jelas, warisan Messi sebagai salah satu pesepak bola terhebat sepanjang masa tak bisa dibantah. Kabar buruk datang bagi AS Roma. Paulo Dybala dipastikan akan naik meja operasi akibat cedera yang dideritanya dalam laga melawan Cagliari pada lanjutan Serie A Minggu 16 Maret 2025. Hal ini membuat musimnya harus berakhir lebih cepat. Dalam pertandingan tersebut, Dybala yang baru masuk pada menit ke-64 terpaksa ditarik keluar hanya 11 menit kemudian. Setelah pemeriksaan medis lebih lanjut, terungkap bahwa penyerang asal Argentina itu mengalami cedera pada otot tendon semitendinosus di bagian hamstring kiri, otot yang berfungsi untuk merenggangkan pinggul dan menekuk lutut. Roma akhirnya mengumumkan keputusan untuk melakukan operasi setelah mempertimbangkan berbagai opsi pengobatan. Melalui akun Instagramnya, Dybala memberikan pernyataan resmi terkait kondisinya. Pertama, saya ingin berterima kasih atas semua dukungan yang diberikan. Setelah mendapatkan hasil tes dan mempertimbangkan berbagai opsi, saya memutuskan untuk menjalani operasi sekarang agar bisa kembali lebih cepat, tulis Dybala. Meski saya harus menepi untuk sementara waktu, saya tetap akan mendukung rekan-rekan setim saya di Roma dalam momen krusial musim ini, serta mendukung tim nasional sebagai penggemar di pertandingan kualifikasi. Saya akan kembali lebih kuat, saya janji. Forza Roma dan Vamos Argentina. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, operasi Dybala akan dilakukan di luar negeri dengan opsi kemungkinan di Swiss, Finlandia, atau Amerika Serikat. Jika berjalan sesuai rencana, Dybala diperkirakan akan absen sekitar 2 bulan. Absennya Dybala menjadi pukulan telak bagi AS Roma yang saat ini tengah berusaha menembus 4 besar Serie A demi tiket Liga Champions musim depan. Dengan 49 poin, Roma masih terpaut 4 angka dari posisi keempat. Sementara itu, Timnas Indonesia mendapat kabar kurang menyenangkan menjelang laga melawan Bahrain. 2 pemain belakang andalan, Sandy Walsh dan Miss Hilgers, mengalami cedera saat menghadapi Australia. Kini, kondisi mereka masih dalam tahap pemantauan oleh tim medis. Sandy Walsh mengalami cedera hanya beberapa menit setelah masuk di babak kedua, tepatnya pada menit ke-60 menggantikan Miss Hilgers yang lebih dulu ditarik keluar karena mengalami ketidaknyamanan di kakinya. Sandy kemudian juga harus ditarik keluar pada menit ke-66 dan digantikan oleh Rizky Ridho. Manajer Timnas Indonesia Sumarji menegaskan bahwa selain memantau kondisi para pemain, tim juga berfokus pada pemulihan mental skuad. Kekalahan telak dari Australia bisa berdampak besar terhadap kepercayaan diri para pemain, padahal mereka harus tampil maksimal saat melawan Bahrain. Yang harus kita lakukan adalah memastikan mental para pemain bisa kembali dengan cepat agar bisa menghadapi Bahrain dengan kekuatan penuh dan semangat yang membara, ujar Sumarji. Sementara itu, pertandingan melawan Australia ternyata menyisakan momen unik. Supporter Timnas Indonesia yang hadir di Sydney Football Stadium beberapa kali meneriakan nama ex-pelatih Shin Tae-yong. Mengutip dari Bola Sports, banyak fans yang merasa kecewa dengan performa tim di bawah asuhan Patrick Kluivert. Hal ini memicu nostalgia terhadap era Shin Tae-yong yang dianggap sukses meningkatkan kualitas permainan Timnas Indonesia. Teriakan Shin Tae-yong terdengar di beberapa sudut tribun sebagai bentuk protes terhadap hasil buruk yang diraih Garuda. Dua bersaudara, Tijani dan Eliano Reinders, sama-sama tampil untuk tim nasionalnya masing-masing pekan ini. Namun, nasib mereka justru berbanding terbalik. Eliano Reinders yang membela timnas Indonesia saat menghadapi Australia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sayangnya, ia hanya duduk di bangku cadangan di babak pertama dan baru masuk di babak kedua, menggantikan Rafael Struijk. Dalam 45 menit penampilannya, ia sempat mencatat 1 tembakan
tendangan tepat sasaran yang masih bisa diamankan oleh kiper Australia, Matt Ryan. Sayangnya, Indonesia tetap kalah telak 1-5. Di sisi lain, kakaknya, Tijani Reinders, tampil gemilang bersama timnas Belanda dalam ajang UEFA Nations League. Ia bahkan mencetak gol ke gawang Spanyol dalam perempat final yang berlangsung di De Kuip. Golnya sempat membawa Belanda unggul 2-1, meski akhirnya pertandingan berakhir imbang 2-2 setelah Mikel Merino mencetak gol di menit-menit akhir. Andai Eliano bisa mencetak gol ke gawang Australia, mungkin pekan ini bisa menjadi cerita manis bagi keluarga Reinders. Pelatih timnas Australia, Tony Popovic, secara blak-blakan mengakui bahwa mencetak 5 gol ke gawang Indonesia adalah pengalaman yang menyenangkan. Tidak mudah mencetak 5 gol dalam satu pertandingan, tapi kami berhasil melakukannya di hadapan fans sendiri. Itu adalah perasaan yang luar biasa, ujar Popovic dalam wawancaranya dengan Detik Sport. Kemenangan telak ini menunjukkan betapa dominannya Australia di laga tersebut. Sementara itu, timnas Indonesia harus segera bangkit dan bersiap menghadapi Bahrain demi menjaga asa menuju Piala Dunia 2026. Rasmus Højlund menjadi pahlawan bagi Denmark dalam kemenangan dramatis melawan Portugal di leg pertama perempat final UEFA Nations League. Denmark mengontrol jalannya laga dengan menciptakan 23 percobaan tembakan, 9 diantaranya tepat sasaran. Sementara Portugal hanya mampu melepaskan 8 tembakan dengan 2 yang mengarah ke gawang. Ketangguhan lini belakang Selecaudas Quinas akhirnya runtuh pada menit ke-78 ketika Højlund sukses membobol jala Diogo Costa. Namun, bukan hanya golnya yang menjadi sorotan, melainkan selebrasi yang ia lakukan setelahnya. Højlund berlari ke tepi lapangan dan menirukan selebrasi khas Cristiano Ronaldo. Siu, tepat di depan sang mega bintang. Ia melompat, memutar badan di udara, lalu mendarat dengan kedua tangan direntangkan. Gerakan yang selama ini identik dengan idolanya. Selebrasi tersebut segera memicu perdebatan di kalangan fans dan media. Banyak yang menganggapnya sebagai bentuk ejekan kepada Ronaldo yang tampil kurang maksimal dalam pertandingan ini. Namun, Højlund segera memberikan klarifikasi bahwa selebrasi itu murni karena kekagumannya terhadap Ronaldo sejak kecil. Aku tidak bermaksud mengejek, aku hanya tumbuh besar dengan mengidolakan Cristiano. Aku mulai latihan sendiri karena dia, aku push up dan sit up setiap hari sebelum tidur karena aku ingin menjadi seperti Cristiano, kata Højlund dalam wawancara dengan ESPN. Højlund yang kini membela Manchester United merasa selebrasi tersebut adalah bentuk penghormatan bagi pemain yang telah menginspirasinya. Dia punya mental juara, etos kerja luar biasa, dan itulah alasan dia meraih banyak gelar dalam karirnya. Menurutku, dia pemain terbaik sepanjang masa. Manchester United siap membangun stadion super megah berkapasitas 100.000 kursi. Namun, di balik proyek ambisius ini, muncul dugaan bahwa pemerintah Inggris ikut bermain dalam pembangunan stadion baru Setan Merah. United telah mengumumkan rencana besar ini sejak awal bulan. Old Trafford dianggap sudah uzur dengan berbagai masalah, mulai dari atap bocor, kursi tua, hingga sistem fasilitas yang tertinggal zaman. Kini, pemerintah Inggris turun tangan untuk mendukung penuh proyek stadion baru tersebut. Menteri Negara untuk Budaya, Media, dan Olahraga Inggris Lisa Nandy menegaskan bahwa pemerintah ingin proyek ini segera dieksekusi. Kami ingin segera memulai. Ini proyek besar yang akan menciptakan lapangan kerja dan membantu ekonomi di Greater Manchester, ujarnya kepada Sky Sports. Namun, banyak pihak bertanya-tanya, apakah proyek ini benar-benar untuk kepentingan publik ataukah ada agenda politik di baliknya? Yang pasti, Old Trafford masih akan digunakan dalam 5 tahun ke depan sebelum stadion baru benar-benar terwujud. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini langkah tepat atau justru keputusan kontroversial?